lagi dengan saya, Dino Agustianto, di channel saya yang hari ini dalam pertemuan kali ini saya akan coba untuk menginformasikan terkait dengan materi subtema tindakan sosial, interaksi sosial, dan identitas sosial. Kita akan melanjutkan pembelajaran ini di materi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan penelitian sosial. Hari ini atau pertemuan kali ini kita akan mencoba mempelajari tindakan sosial, interaksi sosial, dan identitas sosial. Hari ini kebetulan saya sendiri adalah guru dari mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 73 Jakarta. Semoga dengan pemaparan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh teman-teman maupun adik-adik yang sedang belajar dan untuk menambah informasi. Baik, kita akan langsung masuk saja di slide selanjutnya. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya, hari ini kita akan coba mempelajari apa itu tindakan sosial, interaksi sosial, dan identitas sosial. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada adik-adik semua terkait dengan apa yang kalian ketahui dari pembelajaran kali ini. Pasti sebelumnya kalian juga pernah membaca ataupun melihat terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Baik, apa sih yang dimaksud dari tindakan sosial? Di situ ada poin-poinnya. Yang pertama yaitu perilaku manusia yang dilihat oleh aktor mengandung makna subjektif yang menyertai berbagai perilaku nyata. Artinya, tindakan sosial ini harus terlihat nyata dan tidak mengada-ngada. Kedua, tindakan ditujukan terhadap satu atau lebih dari orang lain. Jadi, apa yang kita lakukan ini itu nantinya akan memiliki pengaruh, dampak, ataupun interaksi yang meliputi satu atau lebih dari satu orang. Kemudian yang ketiga, tindakan nyata ini sepenuhnya bersifat mental, artinya secara sadar individu melaksanakan yang dimaksud dengan tindakan sosial. Yang keempat, tindakan diarahkan pada orang lain, memperhatikan dari tindakan mereka. Jadi poin keempat ini kita diarahkan untuk melihat dari tindakan orang lain. Kelima, tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh yang positif terhadap suatu situasi. Nah, artinya pengaruh yang positif ini misalkan kalian sering membaca buku. Nah, apa yang kita ketahui dari membaca buku itu, nah itu merupakan suatu hal yang positif. Nah, dari kelima poin ini dapat kita simpulkan secara individu masing-masing, tindakan sosial ini adalah tindakan yang dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain saat melakukan interaksi sosial. Tadi kita sudah mengetahui beberapa poin terkait dengan tindakan sosial berdasarkan dari individu kita masing-masing. Selanjutnya adalah kita akan melihat seperti apa tindakan sosial ini yang dikemukakan oleh para ahli. Baik, tindakan sosial menurut para ahli itu akan dijabarkan menurut
dari sosiolog klasik, yaitu ada Max Weber, Emil Durkheim, Karl Marx, dan Richard. Di poin-poin mereka mengemukakan terkait dengan tindakan sosial adalah tindakan sosial ini yaitu tindakan yang didasari berupa fakta sosial. Pada subtema yang kedua, kita sudah belajar terkait dengan fakta sosial, yaitu hal-hal atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian, tindakan sosial atau fakta sosial ini harus diarahkan juga oleh norma-norma dan tipe solidaritas dari kelompok tempat hidup dalam suatu masyarakat. Nah, dari keseluruhan para ahli ini mengemukakan bahwa tindakan ini sebetulnya harus memiliki tujuan yang nanti akan mempengaruhi interaksi sosial. Baik, selanjutnya adalah tindakan sosial itu tidak secara seluruhnya merupakan sebuah tindakan sosial. Kenapa? Karena tindakan-tindakan yang kita lakukan itu harus dapat dikategorikan beberapa hal sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tindakan yang kita lakukan merupakan sebuah tindakan sosial. Yang pertama, yaitu tindakan tersebut dilakukan mempertimbangkan perilaku orang lain. Jadi di sini poinnya kita melihat nih, apakah hal-hal yang kita lakukan itu nantinya akan memiliki pengaruh atau dampak terhadap orang lain atau tidak. Yang kedua, tindakan sosial itu harus memiliki arah dan akibat. Nah, ini sesuai dengan pada poin yang pertama. Artinya, tindakan yang kita lakukan ini apakah memiliki pengaruh maupun dampak terhadap orang lain. Dan yang ketiga, tindakan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain atau kelompok manusia. Jadi, tindakan ini nantinya akan berhubungan dengan timbal balik. Secara umum, tindakan manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maksudnya seperti apa? Tindakan ini didasari berdasarkan dasar hidup manusia. Manusia memiliki dasar-dasar kehidupan seperti mereka memerlukan sandang, pangan, maupun papan. Nah, ini ditujukan untuk mendasari kebutuhan hidupnya. Yang kedua, tindakan manusia yang muncul dari luapan emosi yang sifatnya positif atau negatif bagi dirinya. Hal ini dapat kita contohkan misalkan pada saat kondisi-kondisi tertentu dalam suatu individu ketika mereka mendapatkan suatu kabar yang baik ataupun kabar yang buruk, maka akan memunculkan luapan emosi tergantung situasi yang sedang mereka hadapi pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah tindakan manusia yang merupakan implementasi dari kebudayaan yang dianutnya. Artinya, implementasi di sini adalah bagaimana ciri-ciri manusia itu saling membantu dan tolong-menolong. Di dalam kehidupan, khususnya di Indonesia, ini masih menganut kebudayaan timur, artinya semangat gotong royong, membantu, menghormati, maupun toleransi kepada orang lain itu sangat hebat, sehingga dalam proses praktiknya tindakan mereka dapat juga dikategorikan sebagai tindakan sosial. Oke, selanjutnya pada poin ini adalah jenis-jenis tindakan sosial. Ada 4 jenis yang kita bisa lakukan perbedaan di sini. Yang pertama yaitu tindakan rasional instrumental. Kedua adalah tindakan yang berorientasi nilai. Yang ketiga adalah tindakan sosial afektif. Dan yang keempat adalah tindakan sosial tradisional. Akan kita bahas satu persatu. Di dalam tindakan rasional instrumental, jenis yang pertama adalah tindakan rasional ini sifatnya harus dapat
dapat diterima oleh akal sehat. Saya ambil contoh misalkan, ketika kita ingin berangkat ke sekolah. Pada saat kita berangkat sekolah, kira-kira untuk sampai ke sekolah, kita harus menggunakan transportasi apa? Pertama, apakah kita harus jalan kaki, kita harus menggunakan sepeda motor, atau kita menggunakan sepeda, atau kita menggunakan kendaraan umum. Artinya, ketika kita berpikir untuk bagaimana kita sampai ke sekolah dengan alat-alat yang tadi saya sebutkan, maka itu semua dapat dijabarkan dan dapat dijelaskan. Sehingga dalam berpikir atau pola pikirnya itu bersifat rasional. Bagaimana yang irasional? Yang irasional itu sesuatu yang tidak bisa kita jabarkan dan tidak bisa kita nalar. Saya ambil contoh misalkan, bagaimanakah seorang dukun itu mampu melakukan santet terhadap orang lain, sedangkan kita secara ilmiah tidak mampu menjelaskan ilmu tersebut. Artinya, ketika kita melakukan atau mempercayai sebuah dukun, itu sama saja kita sedang berpikir secara irasional. Nah, ini bertentangan dengan tindakan sosial. Hingga rasional instrumental ini harus berdasarkan cara berpikir yang dapat diterima oleh akal atau yang kita sebut sebagai rasional. Kedua, ada yang berorientasi nilai. Tindakan sosial yang berorientasi nilai ini adalah hal-hal yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat memiliki norma. Di dalam norma adalah sebuah nilai yang terkandung, baik itu hal-hal yang kita mulai dari yang kecil sampai hal-hal yang besar. Saya ambil contoh misalkan, dalam kehidupan sehari-hari kalian di rumah, kalian mencium tangan kedua orang tua kalian ketika kalian berangkat sekolah. Nah, pada poin ini, tindakan sosial yang kalian lakukan adalah tindakan yang berorientasi nilai, di mana nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai yang positif. Ketiga adalah tindakan sosial afektif. Nah, jenis ketiga ini adalah tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan pada dorongan perasaan atau emosi yang dirasakan seorang individu. Ini sama saja seperti apa yang saya sebutkan di slide sebelumnya, yaitu ketika kita mendapatkan suatu hal secara mendadak, baik itu kabar baik ataupun kabar buruk, yang secara langsung akan menggerakkan emosi kita atau perasaan kita. Dan yang terakhir adalah tindakan sosial tradisional. Nah, tindakan ini dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan atau tindakan yang didasarkan karena suatu kebiasaan yang sudah mendarah daging. Sebagai contoh, hal-hal tindakan tradisional ini terbentuk pada sistem masyarakat paguyuban yang kita temui di desa-desa. Di sana, sistem paguyuban sangat erat sekali karena memang terbentuk berdasarkan ikatan darah. Saya ambil contoh misalkan ketika proses gotong royong di sana, mereka tidak memikirkan lagi bagaimana kepentingan individu didahulukan, tetapi bagaimana kepentingan kelompok yang berdasarkan satu paguyuban itu dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Itulah jenis-jenis dari tindakan sosial. Baik, selanjutnya adalah saya akan memberikan contoh 5 tindakan-tindakan sosial. Silahkan kalian lakukan penentuan dari 5 tindakan sosial ini, apakah termasuk tindakan rasional instrumental, kemudian tindakan afektifkah, tindakan rasionalkah, atau tradisionalkah, atau tindakan yang berorientasi nilai. Di sini saya punya 5 situasi. Dari yang pertama adalah Ani memutuskan untuk tidur lebih awal agar bisa bangun untuk sholat tahajud di jam 3 pagi, sampai mengikuti upacara ngaben di masyarakat di Bali. Silahkan kalian tentukan dan silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Jika sudah, bisa kalian konfirmasi kepada guru mata pelajaran di kelas kalian masing-masing. Saya akan memberikan waktu 1 menit untuk menentukan tindakan
yang tepat dari contoh-contoh di sini. Baik, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Ciri-ciri tindakan sosial ini sama dengan ciri-ciri yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, di mana yang pertama mengandung makna subjektif, yang kedua berawal dari subjektivitas yang melahirkan tindakan nyata, yang ketiga terpengaruh oleh situasi di sekelilingnya, atau merupakan pengulangan akibat persetujuan diam-diam, keempat mengarah kepada seseorang atau beberapa individu lain di sekitarnya. Dan yang terakhir, dilakukan atas dasar perhatian terhadap tindakan individu lain dan ditujukan orang lain pula. Baik, sampai di sini untuk penjelasan terkait tindakan sosial. Jika ada pertanyaan, silakan jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Kemudian bisa kita lakukan diskusi di sana, atau kalian bisa tanyakan ke guru kelas kalian masing-masing. Dan jika kalian membutuhkan wawasan lebih lanjut, silakan membaca buku terkait dengan tindakan sosial, baik sumbernya melalui media cetak ataupun media elektronik. Kita akan melanjutkan ke subtema yang selanjutnya, yaitu interaksi sosial. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu interaksi sosial. Tadi kita sudah membahas terkait dengan apa itu tindakan sosial, ciri-cirinya, dan sebagainya. Kemudian saat ini kita akan melanjutkan proses tindakan sosial itu nantinya akan berlangsung menjadi interaksi sosial. Nah, tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial itu apabila memiliki ciri-ciri di bawah ini. Yang pertama, pelaku interaksi sosial berjumlah lebih dari satu orang. Jadi tidak boleh interaksi itu hanya dilakukan oleh satu orang saja. Karena nanti tidak ada arah yang akan diberikan dan dampak yang juga akan diberikan. Kedua, mempunyai tujuan serta maksud yang jelas. Jadi, ketika kita sudah melakukan syarat yang pertama, kita harus juga mengetahui tujuan apa yang akan kita sampaikan dan apa yang kita lakukan terhadap orang tersebut. Yang ketiga, memiliki sifat yang berkesinambungan, positif, dan terdapat timbal balik. Jadi ada hubungan sebab akibatnya nanti. Nah, pengambilan peranan dalam interaksi sosial. Apakah menurutmu tindakan sosial itu sama atau berbeda dengan interaksi sosial? Silahkan kemukakan pendapatmu. Baik, jika sudah, secara teoritis, tindakan sosial dan interaksi sosial adalah dua konsep yang berbeda arti. Tindakan sosial adalah hal-hal yang dilakukan individu atau kelompok di dalam interaksi dan situasi sosial tertentu. Sedangkan interaksi sosial adalah prosesnya, di mana antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang berhubungan satu dengan yang lain. Ahli sosiologi atau sosiolog sepakat bahwa interaksi sosial adalah isyarat utama bagi terjadinya aktivitas sosial dan hadirnya kenyataan sosial. Nah, apakah kalian sudah dapat membedakannya antara tindakan sosial dan interaksi sosial? Jika sudah, kita akan melanjutkan materi ini. Nah, secara umum,
seperti dalam pengertian tindakan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ketahui perkembangan zaman saat ini telah memaksa kita untuk setidaknya mampu memiliki hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Apalagi teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesat. Beda hal dengan teknologi pada saat di mana sosiolog-sosiolog klasik masih hidup di sana. Nah, oleh sebab itu, teori yang tadi kita coba paparkan, maka kita juga harus melihat sejauh mana teori-teori interaksi sosial ini dikemukakan oleh para ahli. Nah, kita bisa melihat ada 5 contoh teori untuk interaksi sosial yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Ada dari Murdiatmo dan Handayani yang pertama, yang kedua ada Sarjono Sukanto, yang ketiga ada Walgito, keempat ada Brunner, dan kelima ada Gilin. Apabila kita cermati masing-masing pengertian interaksi sosial menurut ahli ini, mereka sepakat bahwa interaksi ini harus terjadi antara 2 orang atau lebih, sehingga proses timbal balik diantaranya akan terjadi. Selanjutnya, menurut sosiolog Charles Pelumis, ciri-ciri interaksi sosial yang pertama, adanya komunikasi di antara para pelaku. Jadi, ketika kita melakukan sebuah interaksi, kita harus ada komunikasi di dalamnya. Jadi tidak boleh diam-diaman. Kedua, jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan lebih. Balik lagi seperti apa yang saya kemukakan di slide pertama, kita tidak bisa melakukan interaksi hanya dengan satu orang. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Artinya, tujuan harus tetap ada. Apakah kamu tahu syarat terjadinya interaksi sosial? Yang pertama, dengan pengertian sosiologi yang tadi kita sudah kemukakan tadi, syarat interaksi sosial yang pertama adalah kontak sosial, di mana kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun ada pun melakukan kontak tanpa bertemu langsung. Nah, sekarang kontak terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kontak sosial yang sifatnya primer. Yang kedua, kontak sosial yang sifatnya sekunder. Perbedaannya di mana? Dalam kontak sosial yang bersifat primer, kontak terjadi secara langsung atau tatap muka. Artinya, dua belah pihak itu saling bertemu. Sedangkan antara kontak sekunder itu tidak saling bertemu. Artinya, mereka tetap dilakukan proses interaksi yang melibatkan lebih dari satu orang, tetapi mereka tidak bertemu secara tatap muka. Biasanya melalui pesan singkat, baik itu di aplikasi-aplikasi pendukung pesan singkat yang tersedia di aplikasi handphonenya masing-masing. Tetapi saat ini berkembangnya teknologi, kita kenal dengan sebutan artificial intelligence, di mana artificial intelligence ini dapat menggantikan manusia untuk mereka berinteraksi. Ini ada dampak positif dan negatifnya, di mana dampak positifnya kita dapat memodifikasi siapa yang ingin kita temui dan suasana apa yang harus kita lakukan ketika menemui seseorang tanpa langsung kita bertemu mengobrol dengan seseorang tersebut. Artinya seseorang tersebut kita gantikan dengan perangkat pintar tadi yang dinamakan artificial intelligence. Nah, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah kita tidak akan
melakukan proses interaksi itu secara real manusia dengan manusia. Artinya manusia di sini akan digantikan oleh teknologi yang kita sebut sebagai artificial intelligence. Yang kedua, syarat interaksi sosial yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, baik itu berbicara, bahkan sampai ke gestur, di mana ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator, kedua adalah pesannya, yang ketiga adalah komunikannya atau orang yang menerima pesannya, yang keempat adalah media perantaranya. Media perantara di sini bisa berupa mulut kita, alat, dan bahkan aplikasi-aplikasi untuk membantu kita dalam proses komunikasi. Oke, jadi syarat interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Apabila dua syarat ini tidak terpenuhi, maka interaksi tidak terjadi. Kemudian, jenis dan contoh dari interaksi sosial. Yang pertama, ada interaksi sosial yang dilakukan individu dengan individu. Contohnya itu ada 3, saya akan sebutkan satu saja. Misalkan, ketika bertemu saling menyapa di sini adalah individu dengan individu. Atau kita melakukan bermain dengan adik, yang artinya individu juga dengan individu. Kedua, ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya, seseorang menjadi narasumber dalam kegiatan seminar. Kegiatan seminar pasti diikuti oleh banyak orang, sehingga narasumber ini akan memberikan informasi kepada kelompok orang. Jadi, ini interaksi individu dengan kelompok. Selanjutnya adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Misalkan, para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama, di mana pemuda Karang Taruna ini adalah kumpulan dari orang-orang yang hidup di dalam Karang Taruna tersebut, kemudian menginformasikan kepada masyarakat yang dalam hal ini masyarakat itu luas dan tidak merupakan satu individu. Oke, jadi jenis dan contoh interaksi sosial tadi itu ada 3. Yang pertama individu dengan individu, yang kedua individu dengan kelompok, yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Nah, pola interaksi sosial. Pola interaksi sosial itu memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kedudukan sosial atau statusnya. Yang kedua, kegiatan yang terus berlanjut. Dan yang ketiga adalah interaksi sosial dapat terjadi pada siapapun yang tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Itu ada 5. Yang pertama imitasi, kedua sugesti, ketiga simpati, keempat identifikasi, kelima empati. Imitasi apa? Imitasi adalah seseorang yang meniru orang lain, tetapi yang dia tiru hanya dari bagian luar orang tersebut. Contoh, misalkan si A mengidolakan artis B. Artis B menggunakan pakaian yang modern. Nah, si A ini mengikuti si B yang menggunakan pakaian modern tadi, walaupun itu bukan kebiasaannya, tetapi karena dia mengidolakan, akhirnya dia mengikuti idolanya dalam hal berpakaian. Itu kita sebut dengan imitasi. Kedua, ada sugesti. Nah, sugesti adalah merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain. Contoh, misalkan secara tidak sadar ketika ada iklan sampo, yang dimana iklan sampo itu mengajak kita untuk membeli karena diiming-imingi dapat menghilangkan ketombe, memperpanjang rambut, dapat melakukan perawatan rambut hingga lembut, sehingga secara tidak sadar kita membeli produk tersebut. Nah, itu namanya sugesti. Jadi sugesti tidak harus dilakukan
melalui tatap muka, tapi juga bisa melalui media elektronik tadi. Ketiga, ada simpati. Nah, simpati ini adalah sikap atau rasa tertarik seseorang terhadap situasi tertentu, misalkan dalam kondisi bencana alam. Nah, kita saat itu iba, kemudian mendoakan mereka yang terkena musibah. Nah, di tahap itu kita sudah melaksanakan proses yang kita sebut simpati. Yang keempat ada identifikasi. Identifikasi ini merupakan suatu pemberian tanda ciri khas. Identifikasi adalah proses peniruan yang sudah mendalam dan lanjutan dari imitasi, di mana kita sudah menirukan dari perilaku dari individu seseorang. Jadi kalau imitasi hanya bagian luar, ini sudah sampai perilaku, sampai gaya dia makan, gayanya dia tidur, kemudian gaya bukan hanya gaya berpakaian lagi, gaya mereka untuk dalam kehidupan sehari-hari itu kita tiru semua. Itu namanya identifikasi. Kemudian yang kelima ada empati. Nah, empati merupakan sesuatu yang lebih dalam dari simpati. Di mana tadi kalau simpati adalah kita mendoakan, kita iba. Nah, kalau empati ini kita akan membantu korban bencana tersebut. Kita turun langsung, kita memberikan bantuan, bukan hanya mendoakan, itu kita masuk di tahap empati. Oke, jadi ada 5 faktor yang membentuk dari interaksi sosial. Oke, sampai sini jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar ya. Oke, saya ada pertanyaan pemantik nih. Apakah perbandingan penduduk perempuan dan laki-laki di dunia ini merupakan akar permasalahan dalam interaksi sosial? Kita ketahui laki-laki dan perempuan proporsinya itu lebih banyak perempuan. Apakah dengan begitu interaksi sosial akan menimbulkan permasalahan? Silahkan kalian jawab boleh di kolom komentar, atau kalian bisa diskusikan dengan teman-teman sejawat kalian, atau bertanya kepada guru di kelas. Saya akan beri waktu 1 menit. Baik, jika sudah, saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, interaksi sosial itu pasti tentunya akan memiliki sifat yang positif maupun sifat yang negatif. Sifat yang positif itu terdiri dari 5, yaitu pertama adalah kerjasama, toleransi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kerjasama, yaitu pekerjaan yang dikerjakan oleh kelompok individu saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Contohnya adalah kegiatan gotong royong di lingkungan kalian. Kemudian toleransi, yaitu sikap saling menghargai. Jadi ketika misalkan ambil contoh ketika agama lain sedang beribadah, kita tidak mengganggunya. Nah, itu adalah bentuk dari toleransi. Kemudian akulturasi adalah penggabungan kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan yang telah ada. Contohnya dalam hal pernikahan, ketika pernikahan berlangsung, dia tidak menghilangkan kebudayaan dari masing-masing pengantin, baik itu laki-laki atau perempuan. Artinya setiap suku yang dibawa, walaupun sukunya berbeda, mereka tidak menghilangkannya. Itu yang kita sebut sebagai akulturasi. Nah, kemudian yang keempat ada asimilasi. Kalau asimilasi ini penggabungan antar dua kebudayaan yang berbeda, tetapi nantinya akan menghasilkan kebudayaan yang baru. Jadi perbedaan pada akulturasi dan asimilasi hanya produk yang dihasilkan. Kalau akulturasi tidak menghilangkan, kalau asimilasi menghilangkan dan menghasilkan kebudayaan yang baru. Selanjutnya, bentuk interaksi sosial yang tadi yaitu akomodasi. Di sini akomodasi terbagi menjadi 6. Yang pertama adjudikasi, kedua arbitrasi, kompromi, konsiliasi, mediasi, dan stalemet. Adjudikasi ini adalah perselisihan yang penyelesaiannya dibawa ke peradilan.
atau pengadilan. Kedua, ada arbitrasi atau arbitrase, yaitu penyelesaian konflik atau pertikaian yang dilakukan melibatkan orang ketiga, di mana orang ketiga mengambil keputusan. Kemudian kompromi merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kesepakatan antara dua belah pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Kemudian konsiliasi adalah suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak dengan melibatkan pihak netral, ya. Pihak netral, bukan pihak ketiga. Kemudian mediasi itu melibatkan pihak ketiga, bedanya dengan arbitrasi. Kalau mediasi, pihak ketiga tidak memutuskan hasil perselisihan. Hasil perselisihan tetap diputuskan oleh kedua belah pihak. Sedangkan arbitrasi, keputusan ditentukan oleh pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah stalemate atau bahasa lainnya adalah gencatan senjata, di mana ketika dua orang, dua negara, dua individu ataupun dua hal saling bertikai, berkonflik, mereka sama-sama untuk tidak melakukan konflik pada saat itu, menahan diri. Nah, itu yang kita sebut sebagai stalemate atau gencatan senjata. Biasanya dilakukan oleh negara-negara yang sedang berperang, kemudian tiba-tiba ada korban, ada palang merah ingin mengurusnya, maka dilakukan penghentian perang untuk sementara waktu untuk dicarikan solusi selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah interaksi sosial yang sifatnya disasosiatif atau cenderung negatif. Yang pertama adalah persaingan, kompetisi, yang kedua adalah kontravensi, yang ketiga adalah pertentangan. Kalau persaingan kita juga sudah cukup jelas, di mana persaingan ini dilakukan sebetulnya tapi tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Artinya kompetisi sepak bola Piala Dunia, nah ini saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain tapi tidak disertai dengan kekerasan. Kedua adalah kontravensi, adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Jadi pertentangannya dilakukan secara diam-diam. Yang ketiga adalah konflik. Nah, konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi, tapi ini terbuka. Jadi dia terang-terangan nih mengancam, melakukan tindak pidana dan hal-hal lain. Nah, ini semua cenderungnya bersifat negatif atau disasosiatif. Baik, anak-anak, kita sampai di penghujung slide kita di materi yang kedua, yaitu interaksi sosial. Di sini saya punya contoh kasus, yaitu dalam penggunaan media sosial. Nah, kita bisa cermati, silahkan dibaca terlebih dahulu, kemudian kalian analisis, atau kalian bisa lakukan proses evaluasi di dalamnya, bagaimana kalian melihat interaksi sosial dari kasus tersebut, yaitu terkait dengan penggunaan media sosial. Silahkan kalian kerjakan, kemudian bisa kalian diskusi dengan teman, guru, atau rekan-rekan sejawat kalian di kelas. Selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, sekali lagi silakan tulis di kolom komentar. Kita akan melanjutkan ke materi yang terakhir terkait dengan identitas sosial. Baik, kita akan melanjutkan ke materi yang terakhir terkait dengan identitas sosial. Identitas sosial menurut ahli ini dikemukakan oleh pertama adalah Baron dan Bernay, kemudian Tajfil, Barker, Cook, dan Abraham. Apabila kita mengambil pengertian dari Barker, dia menyebutkan bahwa identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan. Soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang lain. Itu pengertian identitas sosial menurut Barker. Silahkan kalian baca dan kalian pelajari untuk menurut ahli-ahli yang saya tulis tersebut. Selanjutnya,
Karakteristik identitas sosial itu yang pertama, identitas individual dan kolektif berkembang secara sistematis dan berkembang atas keterlibatan satu dengan yang lain. Kedua, identitas individu dan kolektif merupakan produk interaksional eksternal yang diidentifikasikan oleh orang lain sebagai identifikasi internal. Ketiga, proses terjadinya identitas dihasilkan baik dalam wacana narasi, retorika, dan representasi dan dalam materi. Seringkali bersifat sangat praktis yang merupakan konsekuensi dan penetapan identitas. Fungsi identitas sosial. Secara umum, identitas sosial bagi individu maupun kelompok diantaranya yang pertama, membentuk identitas positif di mata kelompok lain agar mendapatkan pengakuan dari pihak lain. Nah, fungsinya adalah agar kelompok kita memiliki suatu identitas positif. Artinya, kelompok kita itu kelompok yang di mata kelompok lain adalah kelompok yang baik. Kedua, untuk membantu menemukan jati diri dari mana dia berasal melalui cara berpikir atau bertindak. Ketiga, untuk membentuk rasa percaya diri yang lebih tinggi agar kita mampu dan bergerak dari apa yang sudah kita lakukan saat ini. Keempat, memudahkan terbentuknya kerjasama dan solidaritas dalam kelompok sosial. Jadi fungsi identitas sosial itu ada 4 yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya adalah dimensi identitas sosial, di mana dimensi ini menurut Baron tahun 2005 menyebutkan bahwa dimensi identitas sosial terbagi menjadi 4, yaitu depersonalisasi, persepsi dalam konteks antar kelompok, daya tarik in group, dan keyakinan saling terkait. Komponen identitas sosial, yang pertama ada komponen kognitif, kedua komponen evaluatif, dan komponen emosional. Apa sih komponen kognitif? Nah, komponen kognitif akan keanggotaannya dalam kelompok membuat seseorang mengkategorisasikan dirinya dalam kelompok tertentu untuk menentukan kecenderungan mereka dalam berperilaku. Nah, selain itu, komponen ini berkaitan dengan self-stereotyping yang membentuk identitas pada diri seseorang dan anggota kelompok lainnya di mana memunculkan perilaku kelompok. Kedua, ada komponen evaluatif di sini bentuk yaitu merupakan bentuk penilaian seorang apakah keanggotaan dalam kelompok bernilai positif atau negatif. Nah, ini adalah komponen yang membentuk penilaian dari seseorang bahwa dia itu memiliki positif atau negatif dalam dirinya. Ketiga adalah komponen emosional. Apa ini? Adalah perasaan keterlibatan emosi yang dimiliki seseorang terhadap kelompok. Jadi individu tadi akan membentuk suatu emosi di dalam kelompoknya. Bentuk-bentuk identitas. Yang pertama ada identitas budaya, identitas sosial, dan identitas diri. Identitas budaya merupakan ciri yang muncul karena seseorang itu merupakan anggota dari kelompok etnik tertentu. Jadi dasarnya adalah sistem paguyuban yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ya dasarnya dari mana nih? Adanya dari mana? Oh, dari kelompok paguyuban A misalkan seperti itu. Kemudian identitas sosialnya itu adalah persamaan dan perbedaan soal personal dan sosial. Kemudian ketiga, identitas diri ini umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi yang ada di dalam dirinya masing-masing. Komponen pembentuk identitas sosial itu ada identifikasi, pengelompokan, dan sosial comparison. Kemudian self ada lagi yaitu berupa self enhancement dan positive distinctiveness, kemudian uncertainty reduction dan optimal distinctiveness. Contoh identitas sosial yaitu misalkan yang pertama Ikatan Mahasiswa Lampung di Bandung, berarti yang melekat pada dirinya adalah seorang anggota kelompok tersebut yang berasal dari Provinsi Lampung walaupun dia tinggal di Bandung. Kedua,
Ada individu yang tergabung dalam kelompok pecinta alam, berarti anggota kelompok tersebut gemar mendaki gunung. Kemudian yang ketiga, individu yang bergabung dalam kelompok pecinta kucing, artinya anggota kelompok gemar memelihara kucing dan seterusnya. Kemudian setelah kita mengetahui contoh identitas sosial ini, kita sampai di tahap terakhir, yaitu tahap kesimpulan dari ketiga submateri yang sudah kita jelaskan tadi. Ada tindakan sosial, interaksi sosial, dan identitas sosial, di mana ketiganya ini merupakan hal yang wajib ada, wajib terbentuk di dalam individu atau kelompok masyarakat yang fungsinya nanti dapat dilakukan proses interaksi sosial di dalamnya, sehingga proses ini akan berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang diharapkan dapat merubah sistem kebudayaan peradaban manusia yang terus dinamis dari waktu ke waktu. Baik, itu saja dari pemaparan dari saya. Sekali lagi, jika kalian punya pertanyaan, ide, baik itu yang kreatif ataupun inovatif, segera sampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk segera juga berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan materi ini. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kelas masing-masing oleh guru masing-masing. Jangan lupa kalian dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan informasi ini kepada teman-teman di sekeliling kalian. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.